Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Celia Ridwansyah dengan NIM 12320600025. Di sini, saya akan menjelaskan mengenai tentang pengembangan biomarker untuk diagnosis penyakit Alzheimer dengan kecerdasan buatan dan metilasi DNA bebas sel yang bersirkulasi. Dari pengembangan tersebut terdapat latar belakang, yaitu penyakit Alzheimer adalah penyakit neurodegeneratif yang paling umum terjadi pada orang tua. Diagnosis dini Alzheimer sangat penting untuk memulai pengobatan yang tepat dan memperlambat perkembangan penyakit. Namun, diagnosis Alzheimer saat ini masih bergantung pada tes kognitif dan pencitraan otak yang mahal dan invasif. Oleh karena itu, pengembangan biomarker non-invasif berbasis darah untuk diagnosis Alzheimer menjadi sangat penting. Modifikasi epigenetik seperti metilasi DNA telah diidentifikasi sebagai kandidat biomarker potensial untuk Alzheimer. Namun, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengidentifikasi dan memvalidasi biomarker ini. Nah, terdapat rumusan masalah. Yang pertama itu ada, apakah terdapat perubahan metilasi DNA yang signifikan pada individu dengan Alzheimer dibandingkan dengan kontrol yang sehat secara kognitif? Yang kedua, apakah terdapat jalur molekuler yang terlibat dalam perubahan metilasi DNA pada Alzheimer? Dan dapatkah algoritma kecerdasan buatan AI digunakan untuk memprediksi Alzheimer berdasarkan pola metilasi DNA? Seberapa akurat dan efektif algoritma AI dalam memprediksi Alzheimer berdasarkan pola metilasi DNA? Selanjutnya, ada analisis metilasi DNA dalam penyakit Alzheimer, terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada perubahan metilasi pada CpG. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan metilasi yang signifikan pada CpG dalam sampel AD, terutama dalam daerah intergenik dan promotor. Yang kedua ada analisis pengayaan jalur yang dilakukan dengan menganotasi setiap polaric epic dengan simbol gen referensi UCSC. Yang ketiga ada algoritma kecerdasan buatan yang digunakan untuk memprediksi Alzheimer berdasarkan pola metilasi DNA. Nah, yang kedua ada analisis pengayaan jalur terbagi menjadi 3, yaitu ada penanda jalur molekuler. Gen-gen dengan nilai p-value terendah diurutkan dan dianalisis pengayaan jalur menggunakan layanan G-profiler. Yang kedua ada peran modifikasi epigenetik yang memberikan wawasan baru tentang peran modifikasi epigenetik dalam penyakit Alzheimer itu sendiri. Dan yang ketiga ada pengembangan biomarker yang dapat membantu dalam pengembangan biomarker non-invasif untuk diagnosis Alzheimer dan memahami mekanisme patofisiologi penyakit tersebut. Selanjutnya ada algoritma kecerdasan buatan yang terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada Support Vector Machine atau SVM. Yang kedua ada Generalized Linear Model atau GLM. Yang ketiga itu ada analisis prediksi untuk microarrays atau PAM. Dan yang keempat ada Random Forest atau RM. Selanjutnya ada kinerja model dan validasi, terbagi menjadi 2. Yang pertama itu ada metode validasi, dan yang kedua ada kelompok uji. Selanjutnya ada metode analisis statistik dan bioinformatika, yaitu terdapat 4. Yang pertama adalah proses dan analisis metilasi cfDNA menggunakan array Illumina Infinium Methylation Epic Bed Chip. Yang kedua ada identifikasi sitosin yang dimetilasi secara berbeda pada sampel Alzheimer. Yang ketiga ada analisis statistik untuk mengidentifikasi perubahan metilasi pada CpG. Dan yang keempat ada analisis bioinformatika untuk menganalisis jalur molekuler yang terlibat dalam Alzheimer. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa terdapat 3. Yang pertama ada peran epigenetik, yang kedua adalah biomarker non-invasif, dan yang terakhir ada mekanisme patofisiologi. Terima kasih, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.